Shalom jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian kita dan kita mempersiapkannya. Dan dengarlah seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berpesan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Mari kita nyanyikan lagu Menjadi Seperti Kau Yesus. Hari ini Tuhan mengingatkan kita pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya
dan mengaku dengan pengakuan bahwa pertolongan dan damai sejahtera kita di dalam Yesus Kristus yang telah naik ke surga datang dari Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Roh Kudus tetap setia memelihara kita untuk selama-lamanya. Amin. Kasih, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Tuhan kita, menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui kebaktian hari ini, kiranya kita semakin menghayati panggilan kita untuk berani menjadi saksi Kristus. Demikian kisah sebelum Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur jika sampai saat ini Tuhan mengaruniakan karunia yang sangat besar bagi kami, yaitu kesehatan di dalam tubuh kami. Biarlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan ke atas surga untuk mempersiapkan satu tempat yang sangat indah bagi kami semua. Biarlah roh sukacita, roh kebahagiaan senantiasa Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga di tengah-tengah kebaktian kami ini ya Tuhan, kami senantiasa dapat melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami, dan roh kebahagiaan itu, roh sukaria itu ada di dalam diri kami masing-masing. Biarlah kami senantiasa memperoleh roh kebahagiaan itu di dalam kami merayakan kenaikan Tuhan, sehingga dari awal sampai akhir kami dapat melihat bahwa Tuhan itu begitu baik kepada kami semua ya Tuhan. Pimpin acara kebaktian kami ini dari awal sampai akhirnya, dan biarlah kami memuliakan nama Tuhan dalam sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk bagi jemaat sekalian. Hari ini kita merayakan kembali, mengingat kembali Yesus yang naik ke surga. Tugasnya sudah selesai, tapi dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk mengurapi kita semua. Ia juga akan datang kembali di awan-awan yang permai, dan saatnya dia datang, itu adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Mari kita meninggikan Tuhan. Haleluya Yesus.
sukacita yang besar ketika kita boleh terus-menerus diingatkan kembali tentang Allah yang mati, tentang Allah yang bangkit, tentang Allah yang hidup, disaksikan oleh semua murid-murid. Dan hari ini kita diingatkan kembali, Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kita bersukacita bersama-sama. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nama Yesus ada kekuatan. Hanya dalam nama Yesus ada pembebasan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Yesus yang memiliki kuasa.
ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan amanatnya yang agung bagi kita semua. Untuk kita bersaksi, untuk kita memberitakan Injil. Mari dengan segenap hati kita berkata kepada Tuhan, kami siap Tuhan, kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Apapun yang bisa kami berikan, kami ingin berikan untuk dapat memenuhi amanat agung-Mu. Haleluya Yesus. Biarlah ini juga menjadi komitmen kita bersama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika kami telah memuji-muji nama-Mu, dan biarlah pujian-pujian kami tadi ya Tuhan dapat menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan sekarang ini
kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkan pesan-pesan kenaikan Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucapan syukur atas firman-Mu yang Engkau akan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu saudara sekalian, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid yang dikatakan sebagai murid-murid ini bukan hanya rasul-rasul, melainkan wanita-wanita yang dapat kita saksikan, kita baca di dalam Injil-Injil. Wanita-wanita yang setia mendampingi Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Juga orang-orang yang lain yang mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanan dia mewartakan Injil Tuhan, mewartakan kabar baik bahwa ia sendiri yang akan menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid pada waktu itu berkumpul di satu tempat, lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka menyaksikan kenaikan Tuhan itu. Mereka adalah pewarta-pewarta kabar baik yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan mereka melihat sampai Tuhan Yesus tertutup dengan awan-awan. Dan mereka terus-menerus menatap ke langit sampai disadarkan oleh 2 orang malaikat yang diutus oleh Tuhan sendiri berkata kepada mereka seperti yang ada pada ayat yang ke-10. Tapi pokok inti dari perenungan kita pada hari ini adalah terletak pada 3 pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid, dan 3 pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid ini juga adalah pesan bagi kita semua
umat yang percaya kepadanya. 3 pesan itu apa? Semua ada di bacaan kita tadi. 3 pesan itu adalah yang pertama ada di ayat yang ke-6. Di sini Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawab Tuhan Yesus, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Dengan kita membaca ini, saya malah justru teringat ketika Adam diberi firman Tuhan dan Tuhan sendiri berkata kepada dia, "Jangan makan buah yang ada di taman itu, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ketika kamu memakan buah dari pohon itu, maka kamu pasti akan mati." Ketika manusia dilarang, malah justru orang itu malah mengejar sesuatu yang dilarang itu. Sesuatu yang ditutup-tutupi, malah justru orang semakin mengejar yang ditutupi itu. Mungkin karena rasa penasaran. Taubahnya pertanyaan dari murid-murid tadi. Tuhan Yesus kan mau naik ke surga. Terus Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Maka mereka bertanya, kapan waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita lihat sepanjang kisah di dalam Injil Tuhan, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, maupun Injil Yohanes. Keempat Injil ini memberitahu bahwa murid-murid itu senantiasa penasaran kapan Tuhan Yesus akan datang. Dan murid-murid selalu ingin instan, bahwa ketika dia naik langsung turun. Sehingga mereka bertanya di ayat yang ke-6 tadi, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini, pada saat ini juga memulihkan kerajaan bagi Israel?" Tuhan, maukah Engkau pada saat ini juga ketika Engkau naik langsung turun, memulihkan, menjadikan satu kerajaan yang aman, tentram bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau? Maka sebenarnya Tuhan Yesus menghardik mereka dengan jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebenarnya memperingatkan. Peringatan Tuhan itu tertulis jelas pada ayat 7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya adalah kita semua tidak perlu. Kalau Tuhan sudah mengatakan tidak perlu, ya sudah tidak perlu. Kita tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, hanya Bapa yang tahu. Anak pun tidak tahu. Karena yang
menetapkan waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu hanya kehendak dari Bapa sendiri. Artinya adalah bahwa kita tidak perlu mengetahui saat ketika Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus kali ini benar-benar dengan tegas mengatakan, engkau semua tidak perlu mengetahui masa, baik masa dan waktu. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah kronos dan kairosnya. Artinya adalah kronologi kedatangan Tuhan kita tidak perlu tahu. Apalagi di season D, hari hanya ketika Tuhan Yesus datang, itu kita tidak perlu tahu. Tapi seperti yang saya katakan tadi, yang dilarang itu malah justru membuat tanda tanya yang sangat besar. Sehingga dari dulu, dari murid-murid sampai sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang terus-menerus ingin tahu kapan Tuhan datang untuk yang kedua kali. Sehingga mereka membuat tafsiran-tafsiran, mereka mencoba untuk menggali Alkitab, dan kemudian mereka menyusun kronologi Tuhan Yesus datang dan kapan Tuhan Yesus datang. Hari hanya juga ditentukan, bahkan sampai jam, menit maupun detiknya ditegaskan oleh kelompok-kelompok ini. Tetapi kita sebagai orang percaya, biarlah kita menuruti firman Tuhan. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus datang, kapan itu masanya, kapan itu di season D-nya, bagaimana kronologinya. Kita tidak perlu tahu, karena itu telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita melihat ajaran-ajaran yang mencoba untuk meramal, saya katakan itu bukan nubuat, itu adalah ramalan. Mereka meramal kapan Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Abaikan saja. Mengapa? Karena ayat 7 jelas ditekankan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Paulus pernah memarahi jemaat di Tesalonika. Karena jemaat di Tesalonika mereka berdiam diri di dalam rumah, bukan perkara COVID, physical distance, tidak. Malah mereka rombongan di dalam rumah, berdoa, tidak mau bekerja, karena mereka sudah meramalkan bahwa Tuhan Yesus itu waktu-waktu ini, mungkin bulan ini, bulan ke depan, tapi dalam tahun ini Tuhan Yesus datang. Maka Paulus mengatakan, kamu gak perlu tahu itu semua. Itu adalah urusannya Tuhan, itu adalah domainnya Tuhan. Domain kita itu apa? Domain kita itu adalah bekerja untuk Tuhan. Maka pesan yang kedua ada di ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita tidak perlu meramal-ramal seperti jemaat di Tesalonika. Mereka terus mengurung diri agar mereka ketika Tuhan Yesus datang diketahui bahwa mereka itu suci, berkumpul, berdoa. Tapi sebenarnya itu adalah pelanggaran firman Tuhan.
Karena jelas firman Tuhan mengatakan kamu nggak perlu tahu. Kamu tidak perlu meramal. Yang penting adalah ketika kamu menerima kuasa itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan sekarang ini kita semua sebagai jemaat-jemaat Tuhan, di dalam diri kita sudah ada Roh Kudus yang turun di dalam hati kita. Yang penting apa? Yang penting adalah wartakan kabar baik itu. Wartakan Injil Tuhan. Layanilah Tuhan. Maka itu adalah kewajiban kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah sendiri, kita harus berterima kasih. Berterima kasih dengan cara apa? Berterima kasih dengan cara kita melayani Tuhan. Alangkah indahnya ketika keluarga besar Gia Raja Wali, ketika masing-masing keluarga di dalam tubuh Gia Raja Wali bersama-sama melayani Tuhan. Baik papa, mama, anak-anak, semuanya melayani Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Itu adalah sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Ketika kita membantu orang yang lain, itu pun adalah tugas kita. Jadi tugas kita yang utama, amanat agung, itu adalah wartakan Injil itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan pesan yang ketiga itu tertulis di ayat yang ke-10 dan 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi pesan yang ketiga adalah karena Tuhan tidak terus langsung naik terus meninggalkan kita, tidak. Dia nanti suatu saat akan turun kembali ke dunia. Saat seperti dia naik ke surga itu, demikian juga Tuhan Yesus akan turun ke dalam dunia. Di balik pesan dari malaikat-malaikat ini adalah setialah menunggu kedatangan Tuhan. Setialah sampai akhir. Setialah sampai mati. Maka aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku akan mengaruniakan kepadamu buah dari pohon kehidupan itu. Ketika kita makan buah dari pohon kehidupan itu, maka kita akan mendapatkan kekekalan, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan sepanjang masa. Maka ada 3 pesan yang dapat kita dengarkan pada hari raya kenaikan Tuhan. Sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan telah memesankan atau memberi pesan kepada kita 3 pesan itu. Baik kepada murid-murid saat itu sampai murid-murid saat ini. Ketiga pesan itu adalah 1, kita nggak perlu meramal-ramal akan kedatangan Tuhan. Tuhan pasti akan datang. Yang penting adalah yang kedua, yaitu wartakan Injil Tuhan itu melalui mulut kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui apa yang kita perbuat, melalui pelayanan kita di gereja. Dan sungguh alangkah indahnya ketika satu keluarga, papa,
mama, anak-anak itu sama-sama mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita setia melayani Dia, setia mengikut Dia, maka kita akan mendapatkan kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Jadi, wartakan Injil Tuhan, wartakan kabar baik itu, sampai banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur. 3 pesan telah kami dengarkan. Kami tidak perlu tahu akan kedatangan Engkau yang kedua kali, melainkan yang perlu kami lakukan adalah bahwa kami sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, oleh karena Engkau telah mengorbankan diri kepada kami, melalui kami melayani Engkau di dalam gereja. Biarlah kami keluarga-keluarga Raja Wali, kami bersama-sama dengan keluarga kami melayani Engkau ya Tuhan, untuk mewartakan Injil juga kepada orang-orang yang lain yang belum mengenal kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami, biarlah ajari kami dan berikanlah kepada kami roh kesetiaan kepada Engkau. Ketika kami setia mengikut Engkau, ketika kami setia melayani Engkau, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Berkat-berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan keluarga kami. Dan terlebih dari itu, seperti halnya janji-Mu, ketika kami finish mengakhiri hidup kami ya Tuhan, kami tiba pada waktu yang terakhir yang telah Engkau tetapkan itu ya Tuhan, maka Engkau akan memberikan kepada kami mahkota kehidupan itu. Terima kasih atas semuanya ini. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui keberadaan diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di atas bukit yang sepi,
Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk penginjilan di Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah berkata kepada kami supaya kami mewartakan Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk penginjilan yang ada di Indonesia. Meskipun secara fisik melalui physical distance ini ya Tuhan, kami mendapatkan kesulitan untuk kami mewartakan Injil melalui setiap program-program yang ada ya Tuhan. Tetapi justru kami ya Tuhan dapat memakai alat-alat yang lain, dapat memakai apa yang ada di dalam diri kami untuk kami berbelas kasih kepada sesama kami. Melalui kami dapat membagikan kasih kami kepada yang lain itu ya Tuhan, Tuhan akan pakai sebagai sarana menyebarkan atau mewartakan kabar baik itu kepada orang-orang yang membutuhkan ya Tuhan. Selain itu, biarlah Engkau gunakan juga, Engkau pakai juga ya Tuhan, siaran-siaran online yang kami lakukan. Biarlah melalui setiap siaran online ini, Tuhan juga yang akan pakai, Tuhan yang akan pakai alat-alat yang modern ini ya Tuhan, sebagai sarana untuk penginjilan di Indonesia, sampai di pelosok-pelosok ya Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang ada yang disebarkan itu tidak tertangkap hanya oleh jemaat-jemaat kami, melainkan oleh orang-orang yang membutuhkan akan kabar baik itu, dan kami dapat menyiarkannya, mewartakannya kepada mereka. Biarlah Tuhan akan pakai semuanya itu sebagai alat untuk kami memperlebar kerajaan surga. Dan sekarang ini ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini juga sebagai alat untuk memperlebar kerajaan Tuhan, untuk kami dapat berkarya agar Injil Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam hati kami, biarlah ada roh sukacita di dalam kami mempersembahkan persembahan kami ini. Ketulusan hati kamilah yang mendorong kami untuk kami memberikan persembahan itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan berikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga.
Shalom Jemaat Gereja Salmasi Raja Wali. Berikut adalah warta jemaat tanggal 21 Mei 2020 dalam kebaktian khusus kenaikan Isa Al-Masih. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Agus Santoso yang telah melayani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan, dan juga untuk semua pelayan Tuhan yang telah ambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Persekutuan Doa Pentakosta. Menyambut doa 10 hari Pentakosta, jemaat diundang untuk bersekutu bersama dalam persekutuan doa Pentakosta yang diadakan mulai tanggal 22 sampai dengan 31 Mei 2020. Serentak diadakan bersama seluruh jemaat dari rumah masing-masing pada jam 7 malam, kecuali hari Minggu bergabung dalam kebaktian umum. Adapun panduan liturgi dalam doa Pentakosta ini akan dikirimkan melalui grup WhatsApp jemaat. Kebaktian Pentakosta mengundang seluruh jemaat giar untuk beribadah dalam kebaktian Pentakosta yang diadakan secara online pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pada jam 8 pagi dan jam 5 sore. Adapun pembicara adalah Pendeta Agus Santoso dengan tema makna Pentakosta yang diambil dari Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang pertama sampai yang 13. Kiranya kita dapat mengikuti kebaktian ini dengan penuh sukacita. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang saat ini terdampak oleh PSBB yang dilakukan di wilayah Jabodetabek. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka, Tuhan yang akan lindungi usaha mereka, dan Tuhan sendiri yang akan menjagai keuangan mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat tertolong melalui Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Dan ketika mereka terdampak pun, mereka dapat selalu berharap kepada Engkau, Allah yang senantiasa menyertai mereka. Meskipun saat ini memang terdampak, tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memulihkan kembali setelah wabah ini berlalu, dan kami sangat berharap kepada Engkau. Biarlah wabah ini cepat berlalu dan kami dapat menemui kehidupan kami kembali ya Tuhan, seperti sebelum kami mengalami wabah yang demikian luar biasa ini. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang lanjut usia. Kiranya Tuhan akan tutup bungkus mereka. Tuhan akan lindungi mereka, jagai mereka, supaya wabah ini ya Tuhan tidak menghinggapi jemaat-jemaat kami yang sudah lanjut usia, supaya di balik usia mereka yang lanjut, mereka masih dapat melihat bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan senantiasa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini berusaha mencoba untuk mengendalikan masyarakat, supaya masyarakat tidak terdampak dengan penularan yang demikian luar biasa oleh virus ini ya Tuhan. Biarlah para masyarakat juga taat kepada pemerintah untuk menjaga jarak antara satu sama lain, sehingga kami dapat memutus mata rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini.
Tuhan akan berikan hikmat akal budi kepada Bapak Presiden kami ya Tuhan, yang bersusah payah untuk mengendalikan virus yang sangat sulit untuk dikendalikan ini. Dan biarlah di bulan Mei ini adalah akhir atau puncak dari wabah COVID-19 ini, dan kami berharap ya Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, bahwa di bulan Juni kami telah dapat bernafas lega karena penurunan angka jumlah penularan yang ada ya Tuhan yang positif dapat terjadi oleh karena pertolongan dari Tuhan. Dan kami saat ini ya Tuhan, untuk mengakhiri kebaktian ucapan syukur kami atas Engkau telah naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami yang sangat indah ini, dengan kami akan membawa berkat dari Tuhan. Maka jemaat sekalian, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan, maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ada Yesus di hatiku, ada bukti kebenaran dalam hidup. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Ada Yesus di hatiku, ada bukti kebenaran dalam hidupku. Tiap hari diteguhkan, disegarkan oleh firman-Nya yang hidup. Makin berkata di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan. Makin berkata di dalam Tuhan, makin dalam makin kuat, makin dalam makin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Amin.